Hai, jumpa lagi dengan Pani Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan kuliner legendaris ke Semarang untuk berkunjung ke Toko Un, salah satu restoran tertua milik keluarga yang masih dijalankan dan dikelola langsung oleh keturunannya. Berawal pada tahun 1910 di Yogyakarta, Nyonya Lim Gin Nyo, istri dari Bapak Un Chun Hok, membuka toko kue kering yang diberi nama Toko Un. Pada tahun 1922, toko bertransformasi dari sekedar menjual kue kering menjadi toko yang menjual pula es krim. Kemudian berkembang lagi menjadi restoran yang menyajikan masakan Belanda, Indonesia, dan Cina. Sejak pertama kali dibuka di Yogyakarta, Toko Un menjadi favorit para bangsawan Belanda untuk bersantai dan menikmati hidangan kuliner, khususnya es krim. Pada tahun 1934, Toko Un membuka cabangnya di Jakarta. Kemudian pada tahun 1936 membuka cabang lagi di Malang. Pada tahun 1936 itu juga Bapak Un membeli sebuah gedung di Semarang dari orang Inggris yang memiliki ruang panggangan di tempat tersebut. Gedung ini terletak di Jalan Bojong atau sekarang bernama Jalan Pemuda. Pada tahun 1937, cabang Yogyakarta digabungkan ke cabang Semarang dan ini cabangnya masih ada hingga sekarang dan saat ini sedang kita kunjungi. Untuk cabang Jakarta sendiri telah tutup pada tahun 1973 dan cabang Malang telah berganti kepemilikan pada tahun 1990. Pemilik baru yang membeli Toko Un cabang Malang tadinya membeli untuk dijadikan showroom mobil. Namun karena pemerintah daerah menjadikan gedung sebagai warisan budaya dan melarang melakukan perubahan apapun atas gedung tersebut termasuk merubah tulisan Toko Un, akhirnya pemilik baru menggunakan identitas dan merek dagang Toko Un sebagai restoran dan kedai es krim juga. Namun kepemilikan dan juga dapurnya serta resepnya itu sudah berbeda. Maksudnya di sini berbeda dengan Toko Un Semarang yang masih menggunakan resep dari sejak tahun 1910. Toko Un saat ini dikelola oleh generasi keempat. Untuk desain interiornya berusaha dipertahankan sebisanya dengan hanya menambahkan AC sebagai penyejuk ruangan. Alat untuk membuat es krim masih menggunakan peralatan yang didatangkan langsung dari Italia pada saat toko mulai membuat es krim, yaitu di tahun 1922. Hal ini untuk mempertahankan rasa dan tekstur yang dihasilkan. Pemilik pernah mencoba untuk menggunakan mesin yang lebih modern, tapi karena hasil dan teksturnya itu berbeda, maka kembali lagi menggunakan mesin yang lama. Selain menu utama, tentu saja basic daripada Toko Un adalah menjual kue, sehingga pada saat kita masuk ke dalam toko itu bau butternya sangat semerbak. Resep kue, es krim, dan juga menu-menu makanan Eropa, Indonesia, dan Cinanya tetap Un pertahankan hingga saat ini. Dan ini adalah salah satu kue klasik mereka, kue telur. Kue telur itu seperti bolu jadul lainnya. Teksturnya itu agak kasar, sedikit keras, dan juga berpori. Untuk manisnya sedang dan di atasnya ditaburi dengan gula halus. Dan ini bistik ayam, salah satu menu unggulan dan menu klasik mereka. Sate ayam dengan bumbu kacang, salah satu menu klasik dari Toko Un. Dan ke Toko Un pastinya harus mencicipi es krim klasik mereka. Ini adalah jenis Un Symphony Ice Cream. Tutti Frutti, salah satu jenis es krim klasik yang rata-rata dimiliki oleh kedai es krim legendaris. Dan ini adalah es krim ketiga yang saya pesan, es krim Domino. Dari ketiga es krim yang saya pesan itu, menurut saya es krim Domino ini adalah yang rasanya paling enak. Rasa butter dari es krim ini sangat terasa. Es krim dari Toko Un ini memiliki rasa susu yang ringan dan juga jenis es krim yang mudah cair. Es krim dari Toko Un itu sama seperti es krim legendaris lainnya terbuat dari susu murni dan tidak menggunakan bahan pengawet.
Dan ke toko Un pastinya harus mencicipi kue kering yang merupakan resep sejak tahun 1910. Kalau saya lagi ke toko Un, biasanya saya hanya beli sedikit saja untuk biskuitnya, sekedar makan di tempat. Tapi pada saat saya lagi edit video ini dan kebetulan juga mau lebaran, jadi saya pesan kue toko Un ini secara online. Ini 3 hari dari pemesanan sudah sampai dan ini ada 3 yang saya pesan. Mereka kirim dari Semarang ke Jakarta, itu kemasannya saya rasa cukup bagus dan cukup kuat. Dan juga ada bubble di atasnya, tapi memang nggak bisa dihindari juga ya, namanya juga perjalanan jauh pasti patah-patahnya ada. Yang penting ini masih ada beberapa kue yang utuh, jadi teman-teman bisa lihat. Kue klasik ini memiliki rasa dan aroma kayu manis dan jahe yang cukup kuat. Dan kue berikutnya ini adalah butter crunches. Sesuai namanya, kue ini memiliki aroma dan rasa butter yang sangat kuat. Dan ini adalah kue spritz rasa vanilla coklat. Berbeda dari 2 kue sebelumnya, kue spritz ini memiliki tekstur yang ringan. Nah, kalau teman-teman di rumah ingin mencobanya juga bisa beli secara online. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.